Azab rentenir, jenazahnya terlempar dan ditelan bumi. Suatu hari, semua warga berkumpul di rumah almarhumah Hawiyah untuk melayat dan membantu proses pemakaman almarhumah. Beberapa pelayat mulai banyak yang berdatangan. Tiba-tiba di dalam rumah para pelayat dikagetkan dengan kain kafan jenazah yang mengecil. Karena kain kafannya yang selalu mengecil sehingga akhirnya jenazah pun dibawa ke pemakaman. Tiba-tiba saat jenazah diangkat dan siap untuk diturunkan ke liang lahat, petir bergemuruh dengan kencang dan hujan turun sangat deras. Jenazah diturunkan dengan tidak sengaja terlempar ke bawah dan membuat semua orang kabur ketakutan. Jenazah Hawiyah seketika lenyap ditelan oleh tanah. Hamdani hanya bisa berdoa saat itu. Mau tahu kisahnya? Silakan simak video ini sampai selesai dan saksikan terus kisah-kisah lainnya di channel kami. Di balik Nisa. Kita sebut saja namanya Hawiyah. Ia berumur 30 tahun dan mempunyai kedua orang tua yang bekerja sebagai rentenir, dan ia mempunyai pacar yang bernama Hamdani, dan orang tua Hamdani adalah ustadz. Suatu hari, ayah Hamdani mengatakan kepada istrinya bahwa ia tidak setuju jika Hamdani menikah dengan Hawiyah, karena Hawiyah adalah anak seorang rentenir. Ayah Hamdani mengatakan bahwa rentenir adalah pekerjaan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Hamdani datang ke rumah menemui bapak dan ibunya untuk memberitahu bahwa ia akan tetap menikah dengan Hawiyah. Bapak Hamdani sangat marah dan mengatakan, "Babe kagak bakal ngerestuin lo kawin sama anak rentenir itu." Malam itu Hawiyah menunggu Hamdani di pinggir jalan saat hujan. Hamdani dan Hawiyah berteduh di salah satu rumah yang ada di belakang mereka. Hamdani mengatakan kepada Hawiyah bahwa ia sudah meminta izin untuk menikah dengan Hawiyah. Tapi jawaban orang tua Hamdani tidak setuju. Hawiyah jelas kecewa saat mendengar jawaban Hamdani. Tapi Hamdani tetap meyakinkan bahwa mereka tetap bisa menikah walaupun tanpa restu orang tua. Salah satu keluarga miskin yang terlilit hutang dengan keluarga Hawiyah kebingungan untuk membayar hutang mereka, sebab keadaan mereka tidak memungkinkan dan minyak yang mereka jual pun tidak laku. Pada malam hari, dua orang preman yang bekerja untuk keluarga Hawiyah datang ke rumah itu untuk menagih hutang. Sebut saja Pak Basuki, seorang kepala keluarga di rumah itu. Ia pulang dengan membawa uang seadanya dan meminta kesempatan kepada dua orang preman itu. Tapi dua orang preman itu tidak peduli dan mendorong Basuki secara kasar. Mereka mengambil motor satu-satunya yang Basuki punya sebagai jaminan melunasi hutangnya. Hari itu Hawiyah meminta izin kepada bapaknya untuk menikah dengan Hamdani. Tapi jawabannya sama seperti jawaban Bapak Hamdani, tetap tidak merestui dengan alasan tidak mau mempunyai menantu pengangguran dan pas-pasan.
Hawiyah meninggalkan surat di meja untuk kedua orang tuanya, mengatakan bahwa ia pergi bersama Hamdani karena tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Hamdani dan Hawiyah pergi ke rumah salah satu kerabatnya untuk meminta bantuan mengurus pernikahannya besok. Akhirnya Hamdani dan Hawiyah benar-benar menikah tanpa restu dari kedua orang tuanya. Hamdani dan Hawiyah tinggal di rumah yang kecil, tapi terlihat jelas di wajah Hawiyah bahwa ia tidak senang tinggal di sana. Hamdani bekerja sebagai tukang las di bengkel. Hari itu ia gajian, tapi gajinya tidak cukup untuk menghidupi istrinya. Hamdani pulang ke rumah dan memberikan semua uang gajinya. Dan Hawiyah tidak merasa puas, tapi Hamdani tetap mengatakan bahwa kita harus bersyukur. Hawiyah merasa menyesal karena menikah dengan Hamdani yang tidak punya cukup uang dan memutuskan untuk mencari uang sendiri. Hawiyah datang ke rumah orang tuanya mengendap-endap untuk mengambil sertifikat rumahnya sebagai modal untuk ia menjadi rentenir. Hawiyah menjual sertifikat rumah orang tuanya dan mendapatkan banyak uang. Hamdani yang melihat istrinya memegang uang sangat banyak pun curiga dan mulai bertanya. Hamdani yang bingung dengan kelakuan istrinya pun hanya bisa berdoa kepada Allah. Hawiyah melihat salah satu rumah warga yang begitu ramai. Ia berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan untuk dirinya. Di rumah itu ternyata ada satu orang anak yang terluka dan ibunya yang tidak punya biaya untuk membawanya ke rumah sakit. Hawiyah mengambil kesempatan tersebut untuk menawarkan pinjaman uang kepada ibu tersebut. Ketika sedang berjalan, Hawiyah tidak sengaja bertemu dengan mertuanya. Tetangga Hawiyah membutuhkan pinjaman uang sebesar 10 juta. Lalu tetangga Hawiyah menyarankan untuk melakukan pinjaman kepada Hawiyah saja. Hawiyah meminjamkan uang itu dengan jaminan rumah dan tanah. Hamdani menemui istrinya setelah tetangganya itu pulang. Hamdani mengatakan bahwa ia benar-benar tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya, karena itu tidak dapat membuat hidup makmur. Bahkan Hawiyah membandingkan hidupnya sendiri dengan hidup orang tuanya. Dari hasil kerjanya, Hawiyah sudah biasa membeli barang elektronik yang cukup mahal. Hawiyah juga mengajak suaminya untuk menagih semua hutang kepada orang-orang yang meminjam uang kepadanya. Hawiyah menagih hutang kepada salah satu tetangga secara paksa dan mengatakan bahwa tetangganya itu tinggal menjual rumahnya saja untuk membayar hutang. Kali ini Hawiyah menagih hutang bersama dengan dua pengawalnya. Selama ini Hawiyah meminjamkan uang dengan bunga yang besar. Ia membuat semua orang yang meminjam uang kepadanya memohon di kakinya. Bahkan Hawiyah tak segan-segan menendang orang itu. Hamdani menjalankan sholat malam dan mendoakan istrinya agar kembali ke jalan yang benar. Tiba-tiba Hawiyah meringis kesakitan sambil memegang perut yang sakit seperti diiris pisau. Ketika Hamdani akan membawa ke rumah sakit,
Hawiyah meminta kepada Hamdani jika dirinya sudah tidak ada, tolong belikan kain kafan sepanjang 20 meter. Hamdani pun membawa ke rumah sakit. Kini Hawiyah dirawat di rumah sakit. Tapi tiba-tiba Hawiyah kejang-kejang. Dokter sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata nyawanya tidak dapat diselamatkan. Hamdani datang dan kaget setelah melihat apa yang dialami istrinya. Hamdani menangis dan berdoa untuk istrinya. Jenazah sampai di pemakaman dan siap untuk menguburkan jenazah. Tiba-tiba saja saat jenazah diangkat dan siap untuk diturunkan ke liang lahat, petir bergerumuh dengan kencang dan hujan turun sangat deras. Jenazah diturunkan dengan tidak sengaja terlempar ke bawah dan membuat semua orang kabur ketakutan. Jenazah Hawiyah seketika lenyap ditelan oleh tanah dan Hamdani hanya bisa berdoa saat itu. Demikianlah kisah azab rentenir jenazahnya terlempar dan ditelan bumi.